Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Polres Bangkalan menetapkan 7 tersangka kepemilikan mortir yang meledak di Desa Banyuaju, Kecamatan Kamal, Bangkalan. Polisi juga menyita perahu yang disembunyikan di tengah laut untuk membawa rongsokan dan mortir. Setelah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Bangkalan, 7 orang akhirnya dijadikan tersangka ledakan mortir. Mereka adalah 4 orang yang bertugas menyelam ke dasar laut untuk mengambil rongsokan dan mortir. 2 orang tukang las besi rongsokan, serta seorang penada. Ketujuh tersangka itu ditahan di Mapolres Bangkalan untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk perahu yang dijadikan alat mengangkut rongsokan dan mortir dari dasar laut. Tersangka diancam Undang-Undang Darurat tahun 1951 tentang kepemilikan bahan peledak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. MH statusnya sebagai pembeli bahan peledak itu seharga 600 per bijinya, 600.000 per biji. Kemudian pegawainya yang mengelas inisial S, ini yang mengelas lempengan baja dengan menggunakan lataan dari diduga peluru tersebut. Yang menyelam di laut yaitu saudara MJ, kemudian saudara MR, itu yang menyelam ke laut dengan dibantu helper, itu rekannya yang menarik dari atas perahu, yaitu saudara SG sama saudara AMR. Mereka menggunakan perahu dengan membawa peralatan sederhana. Ledakan mortir terjadi pada Jumat 29 Desember di tempat penampungan rongsokan Desa Banyuaju, Kecamatan Kamal, Bangkalan. Akibat peristiwa ini 1 orang tewas dan 5 orang terluka parah. Dari hasil penyelidikan polisi ada 3 mortir diduga peninggalan zaman Perang Kemerdekaan yang diambil dari dasar laut oleh pencari barang bekas, lalu dijual ke tukang rongsokan sebagai besi tua. Saat tukang las di tempat rongsokan itu mengelas besi tua, percikan apinya mengenai mortir hingga meledak. Salin Awali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, 5 korban ledakan mortir di Desa Banyuaju, Kecamatan Kamal, Bangkalan masih dirawat intensif di RSUD Bangkalan dan sebagian dioperasi karena lukanya parah. Masyarakat diimbau segera melapor ke polisi jika menemukan mortir. Sehari pasca ledakan mortir di Desa Banyuaju, Kecamatan Kamal, Bangkalan, para korban masih menjalani perawatan di RSUD Bangkalan karena kondisinya masih belum stabil. Mereka adalah Suryanto, Rizka, Hamamah, Endang, dan Ika. Menurut dokter di RSUD Bangkalan, para pasien korban ledakan mortir selain dalam proses penyembuhan luka, juga harus dipulihkan kondisi psikologisnya karena trauma. Kira-kira butuh berapa lama lagi buat pulih? Kalau kondisi pasien stabil mungkin 2 kali 24 jam. Kalau setelah operasi stabil, ini sudah membaik, tidak ada infeksi lebih lanjut, mungkin bisa dipulihkan antara 3 sampai 5 harian. Sementara itu Kapolres Bangkalan AKBP Febri Ismanjaya mengimbau masyarakat, khususnya nelayan di Kecamatan Kamal, Bangkalan, tidak mengambil barang rongsokan di dasar laut. Apalagi jika di dasar laut ditemukan semacam mortir atau bahan peledak lainnya peninggalan zaman Belanda. Kita Madura ini banyak nelayan, takutnya barang-barang tersebut ditemukan di tengah laut. Kalau bisa jangan dibawa ke darat. Artinya ketika menemukan sampaikan kepada pihak yang berwajib. Kalau ada barang itu jangan diolah sendiri, biar tidak terjadi lagi kejadian seperti itu. Dari yang 7 diperiksa itu tersangka semua kan? Ini kan lagi pemeriksaan. Kan sesuai dengan masing-masing. Ada yang ngambil di laut, menemukan di laut, dibawa ke penampung, dijual. Ada yang memotong-potong. Masyarakat diimbau melapor ke polisi jika menemukan mortir. Jangan sampai membawa atau menjualnya ke tukang rongsokan, karena bisa saja mortir tersebut masih aktif dan bisa meledak.
Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, hendak memasok sabu-sabu yang dipesan untuk pesta tahun baru, seorang pengedar sabu-sabu digerebek petugas Satreskobal Polres Jember. Polisi masih menyelidiki jaringan pengedar narkotika ini yang dikendalikan seorang bandar di lembaga pemasyarakatan. Mistani, warga Pasuruan, terus saja bungkam saat diinterogasi polisi usai diringkus di sebuah rumah di Kecamatan Puger, Jember. Pelaku bahkan sempat berupaya membuang barang bukti, namun akhirnya mengaku jika barang haram itu miliknya. Rencananya ia akan mengantar sabu-sabu pesanan seorang pembeli untuk kebutuhan pesta pergantian tahun. Disaksikan Ketua RT setempat, petugas menggelandang pelaku berikut barang bukti uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp950.000. Hasil pemeriksaan terungkap jika penjual narkotika golongan 1 itu dikendalikan oleh seorang bandar yang mendekam di salah satu lembaga permasyarakatan. Menurut yang bersangkutan berputar arah yaitu ke jaringan lapas. Tapi yang bersangkutan tidak tahu pasti lapasnya di mana dan siapa yang ada di dalam. Pada prinsipnya dia tetap menyampaikan bahwa saudara ML lah yang menyerahkan atau yang memberi dia narkotika jenis sabu itu. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, polisi Resor Ponorogo meringkus 3 pelaku spesialis ganjal anjungan tunai mandiri atau ATM. Ketiga warga Bandung, Jawa Barat itu ditangkap setelah korban melapor ke polisi. Rekaman CCTV ini menunjukkan saat ketiga pelaku, Nicholas Pase, Marwan, dan Eko Prasetyo, ketiganya warga Bandung, Jawa Barat, menguras uang di sebuah anjungan tunai mandiri atau ATM di Pasar Taman Sari, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Dalam rekaman terlihat para pelaku menarik uang milik Dewi Ratnasari, warga desa Prayungan, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo, 9 Oktober 2023. Kasus ini terungkap setelah korban melaporkan ke polisi. Berdasarkan rekaman CCTV dan memeriksa buku rekening korban, polisi berhasil menangkap pelaku pada 28 November 2023 di rumahnya masing-masing. Peristiwa ini terjadi ketika korban mengambil uang di ATM Pasar Taman Sari, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Selesai mengambil uang, kartu tidak keluar karena sudah diganjal oleh pelaku. Salah satu pelaku pura-pura membantu dan meminta PIN dengan dalih untuk mengeluarkan kartu dari mesin. Setelah keluar, kartu korban diganti dengan kartu lainnya yang sangat mirip. Korban baru menyadari uangnya dikuras sebesar 117 juta rupiah setelah mengecek melalui e-banking. Masuk ke dalam ATM dengan modus pura-pura menyampaikan bahwa ATM dalam kondisi rusak. Padahal ATM sudah diganjal dengan lidi. Nah, tetapi sebelumnya pelaku sudah mengamati dari luar terkait dengan pencetan nomor PIN daripada korban. Nah, setelah hal tersebut, satu orang pelaku masuk kembali dengan peran mengecoh korban untuk mengganti ATM dengan ATM yang serupa dengan bank yang dikeluarkan dan identik dengan punya korban. Kemudian satu orang pelaku mengelabui korban untuk mengarahkan korban keluar. Pada saat korban kembali ke rumah, korban mengecek saldo di rekening ATM, terjadi pengurangan. Ketiga pelaku akan dijerat dengan pasal 363 ayat 1 Junto pasal 378 KUHP Junto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Kasus jual 1 bulan terakhir. Saudara, 4 warga Ngawi diringkus polisi karena memalsukan pupuk bersubsidi. Modusnya, saudara, pelaku mengganti sak pupuk biasa dengan sak pupuk bersubsidi sehingga harganya lebih mahal saat dijual. Polisi menggerebek lokasi pemalsuan pupuk bersubsidi di sebuah rumah di Desa Rejuno, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Saat penggerebekan, 4 orang sedang mengisikan pupuk biasa ke dalam sak pupuk bersubsidi.
Mereka masing-masing berinisial JY, JP, AS, dan RS. Keempatnya adalah warga Bojonegoro. Modus tersangka adalah membeli pupuk biasa seharga Rp145.000 per kemasan 50 kg. Sementara sak bermerek pupuk bersubsidi dibeli tersangka melalui online. Setelah pupuk biasa dimasukkan ke dalam sak pupuk bersubsidi, mereka menjualnya Rp280.000 per satu kemasan atau 50 kg. Dalam penggerbekan, polisi menemukan puluhan sak pupuk bersubsidi yang isinya sudah diganti dengan pupuk biasa. Ganti kemasan dari pupuk padi kencana ke Ponska itu. Terus kalau masalah untung sekitar 90.000 sampai 100. Ya sekitar segitu. Terus ke kalau jual itu di petani itu. Di wilayah Ngawi gitu. Ya Ngawi. Caranya gimana? Online apa kamu datang sendiri? Enggak, itu kalau ada yang minta dikasih. Oh gitu. Jadi para pelaku ini membeli karung yang berlabelkan pupuk subsidi merek Ponska dari online. Kemudian para pelaku memasukkan pupuk non subsidi merek padi kencana ke dalam sak yang sudah dibelinya dari online tersebut. Kemudian menjahit dan mendistribusikannya kepada para petani di sebuah rumah kosong. Gitu. Itu dapat satu saknya itu dapat untung berapa kira-kira? Kurang lebih bisa untung sekitar sampai Rp100.000. Polisi menyita 400 karung lebih pupuk bersubsidi palsu, sebuah truk, serta sejumlah barang bukti lainnya. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Nikmati eksotisme Kali Pait, destinasi wisata Geopark UNESCO di lereng Pegunungan Ijen, Bondowoso. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.